Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, apapun waktunya di mana teman-teman berada. Semoga selalu sehat. Perkenalkan, saya Yoga PS. Kali ini saya mau sharing soal customer cluster menggunakan K-means. Jadi bagi yang belum tahu, K-means itu adalah salah satu algoritma machine learning. Dia termasuk kategori unsupervised learning. Apa itu unsupervised learning? Nanti kita akan jelaskan sedikit, tapi intinya tujuan saya sharing kali ini cuma dua hal, yaitu teman-teman tahu ternyata machine learning itu nggak cuma dipakai oleh teman-teman data science, karena pada kenyataannya machine learning ini sangat berguna bagi semua divisi di sebuah perusahaan atau sebuah startup atau perusahaan aplikasi, terutama untuk marketing ya, karena saya kan berada di divisi marketing. Terus yang kedua, agar teman-teman tahu ternyata eksekusi machine learning itu kayak apa sih sebenarnya. Jadi biar nggak kebayangnya machine learning itu kayak robot, tentang artificial intelligence nge-take over kerjaan kita. Enggak, sama sekali enggak. Jadi kali ini saya akan share, saya akan kasih sneak peek, saya akan buka dapurnya bahwa sebenarnya penggunaan machine learning itu kayak apa. Nah, mungkin sebelum masuk ke teknis machine learningnya, K-means-nya, mungkin saya mau share dulu tentang customer cluster. Jadi customer cluster itu sebenarnya pada dasarnya adalah semacam kayak pengelompokan gitu ya. Jadi misalnya teman-teman itu adalah seorang marketing manager atau mungkin CMO sebuah perusahaan aplikasi dengan jutaan pengguna atau mungkin ratusan ribu pengguna, maka teman-teman membutuhkan customer cluster. Tujuannya apa? Jadi biasanya customer cluster ini biasanya ada langkah yang dilakukan oleh marketer biasanya saat planning melakukan strategi pemasaran. Jadi pada dasarnya clustering itu adalah pengelompokan yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya bisa umur, bisa geografis, bisa psikografis, bisa behavior, apa saja yang menurut teman-teman bisa gunakan sebagai pengkategorian cluster atau kelompok tertentu. Sebenarnya kenapa sih kita tuh membutuhkan customer cluster? Sebenarnya ada banyak manfaatnya, cuma kali ini saya akan highlight dua saja, yaitu tentang pertama, bahwa customer cluster itu bisa membantu memahami karakteristik customer. Karena nama juga cluster ya, jadi udah kita grupkan ke berbagai kelompok. Jadi ibaratnya misalnya kita punya sejuta user, sejuta pelanggan atau sejuta customer, kalau tidak kita clusterkan, kita tidak kelompokkan, maka kita akan kebingungan untuk memahami customer kita. Karena ibaratnya kita nggak mungkin menganalisa sejuta customer, kita analisa satu persatu kan nggak mungkin. Nah, dengan kita kelompokkan, maka menganalisa behavior mereka, menganalisa demografi mereka, menganalisa pain point mereka itu kan jauh lebih mudah. Terus yang kedua, biasanya manfaatnya dengan melakukan cluster itu adalah kita bisa memberikan eksperimen atau testing treatment ke user-user tertentu di cluster yang kita targetkan. Contohnya gini, misalnya kita punya promo baru atau mungkin kita punya feature baru. Tapi let's say promo tadi itu karena masalah budget atau masalah teknis belum bisa kita distribute ke semua orang. Kita mau ngetes dulu nih, kayak semacam ngetes fitur baru dan kita mau coba ke selected users. Nah, kalau kita nggak punya customer cluster, kita akan bingung nentuinnya bahwa siapa sih yang harusnya berhak mendapatkan kesempatan untuk beta test atau mungkin ngetes promosi ini. Kalau dengan kita udah punya customer cluster, kita bisa nge-tap in bahwa oh, kita akan coba di cluster atau segmen ABCD yang mau kita tes. Nanti kalau memang ini works, kita bisa roll out ke next segmen atau kita bisa uji coba ke segmen yang lain gitu. Nah, untuk metode cluster sendiri sebenarnya itu kalau saya boleh bilang ada dua ya, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah metode manual, dalam arti ini menggunakan pendekatan human based, manusia, yaitu ibaratnya kita mengelompokkan data atau mengelompokkan customer berdasarkan variabel tertentu dan biasanya common sense. Misalnya kita berdasarkan umur, kita berdasarkan geografi, kita berdasarkan spending. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan pendekatan human based itu adalah kalau user kita cuma let's say puluhan, ratusan atau mungkin maksimal ribuan masih oke. Tapi kalau user kita udah jutaan, udah ratusan ribu dan kemudian matriks parameter yang mau kita ikut ada banyak. Misalnya kita pengen mengelompokkan umur ditambah pendapatan, tambah pengeluaran, tambah frekuensi pembelian misalnya. Itu udah bingung gitu ya. Berarti saya sendiri sebagai manusia bingung gimana nih cara ngebaginya variabelnya banyak. Nah, untuk itulah kita dibantu oleh machine learning. Jadi machine learning itu akan membantu kita untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel yang kita set, dan dia tuh bisa nge-cluster atau bisa ngebantu kita berapapun jumlahnya. Mau sejuta data, puluhan juta, itu nggak masalah. Dia bisa akan melakukannya dengan sangat cepat. Dan itu tadi,
machine learning ini pasti akan dilakukan atau mungkin wajib dilakukan saat data customer-nya udah banyak banget dan tidak mungkin dilakukan secara manual. Nah, salah satu clustering yang umum, sebenarnya ada banyak metode clustering yang ada di dunia ini ya. Dan teman-teman bisa googling sendiri clustering method. Tapi yang mau share saya di sini adalah K-means, karena ini salah satu metode clustering yang paling umum dan paling sering digunakan. Jadi K-means itu sebenarnya intinya gini. Kita meminta mesin untuk mengelompokkan data berdasarkan jumlah K. K ini adalah jumlah cluster yang mau kita inginkan. Nah, nanti biasanya mesin itu akan membagi data-data user atau data apapun itu berdasarkan K yang kita set, kemudian dia akan ngitung nih nilai centroid dari setiap variabel yang bisa kita tetapkan. Nah, kalau mungkin masih bingung, bisa lihat di gambar. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada rumusnya nih, kayak rumus cacing ini, mungkin agak membingungkan, tapi intinya coba lihat di gambar ini, misalnya anggap aja datanya itu scatter, ada 3 variabel. Nah, tugasnya si mesin itu adalah mengelompokkan berdasarkan nilai centroid. Jadi dia akan menghitung kira-kira standar deviasi sih kalau secara statistiknya. Kemudian kira-kira dia akan ngelompokin kira-kira yang mana nilainya itu yang berdekatan kalau bahasa teknis itu nyebutnya centroid lah. Nah, mungkin teman-teman ngerasa bingung ini maksudnya apa ini, tapi trust me, percaya, kita langsung aja coba praktek, nanti teman-teman akan kebayang bahwa sebenarnya maksudnya seperti ini. Nah, caranya sebenarnya kalau kita mau ngelakuin cluster itu cuma butuh 3 step. Yang pertama adalah data preparation, yaitu kita siapin datanya. Yang kedua adalah model creation, yaitu kita bikin model berdasarkan data tadi. Sama yang ketiga, evaluation, kita evaluasi modelnya, ini bener nggak sih, make sense nggak sih, ini bisa ngejawab kebutuhan bisnis kita nggak sih dengan hasil model yang diberikan oleh mesin. Karena sekali lagi, mesin mengolah data dan juga memberikan rekomendasi, membuat model berdasarkan purely angka dan tidak ada common sense bisnis belakangnya. Jadi pokoknya dia data yang dia terima, dia olah, dia tuh nggak tahu sebenarnya ini maksudnya apa, pokoknya dia olah aja secara statistik, clusteringnya seperti ini. Jadi tetap butuh common sense manusia untuk memilah bahwa oh ini udah oke nih hasilnya, oh ini kayaknya perlu kita run ulang modelnya. Sebenarnya ada juga nanti ada metode evaluasi ya yang bisa kita pakai untuk mengetahui bahwa sebenarnya ini udah oke belum sih K-means yang dihasilkan. Nah, untuk toolsnya sendiri sebenarnya ada banyak ya teman-teman yang bisa pakai. Bebas lah ya mau pakai mana aja. Cuma kalau saya pribadi, saya udah pernah coba pakai BigQuery, udah pernah coba pakai R, dan saya udah pernah coba K-mine, yang paling kanannya namanya K-mine. Kalau Python belum pernah nyoba buat K-means. Tapi saya pribadi menggunakan BigQuery. Kenapa BigQuery? Karena di kantor pakai BigQuery, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia sangat powerful karena menggunakan cloud computing dan bisa melakukan pemrosesan data dengan sangat cepat. Butuh data 1 terabyte pun saya pernah lakukan dan hanya butuh sekitar 10-15 menit udah bisa kelar. Padahal 1 terabyte loh, bayangin itu berapa puluh juta data yang diproses sama dia, tapi bisa cepat kelar. Sama yang ketiga, karena sifatnya cloud based, jadi teman-teman nggak perlu storage, pokoknya semua simpan di cloud dan kita bisa tarik dan kemudian kita bisa olah hasilnya langsung di komputer kita dimanapun selama terkoneksi dengan internet. Pokoknya canggih banget lah BigQuery ini. Dan awalnya BigQuery ini hanya buat storage data, tapi semakin lama semakin sini dia udah punya namanya BigQuery ML, BigQuery Machine Learning. Jadi dia itu nge-provide machine learning yang menggunakan pendekatannya SQL based. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum ngerti technical things, SQL itu salah satu bahasa pemrograman untuk memproses database lah ya. Itu bahasa pemrograman yang sangat mudah dipelajari dan sederhana. Saya aja sebagai bukan orang teknis, saya backgroundnya marketing, ternyata kalau begitu belajar SQL ternyata cuma butuh sekitar 2-3 bulan untuk mengerti basicnya, dan teman-teman pasti bisa lah kalau mau belajar. Nah, mungkin kita langsung studi kasus aja kali ya. Kira-kira kita mau studi kasus nih, karena saya pakai studi kasus kantor sendiri, yaitu misalnya nih, saya pengen ngebuat customer cluster user-user GoPay. Misalnya nih, saya pengen tahu sebenarnya user GoPay itu kalau kita bisa kelompokin seperti apa sih. Nah, untuk step 1, saya akan mulai data preparation. Jadi intinya, saya akan menggunakan BigQuery untuk narik data, durasi gabung sama Gojek, durasi bergabung dengan Gojek, terus kemudian frekuensi dia buka aplikasi, kapan terakhir kali buka aplikasi,
rata-rata saldo GoPay-nya berapa, transaksi transport, transaksi food, transaksi service lainnya, tanggal pertama, tanggal keluar, kota paling sering dipesan. Pokoknya semua data yang ingin saya ketahui saya keluarin dan saya jadikan sebuah raw data table yang akan menjadi modal untuk modelnya. Ya Allah, modal untuk model ya. Oke, nah setelah kita punya raw datanya, nanti saya akan share seperti apa sih raw datanya seperti itu. Terus kita bikin model creation-nya. Nah, model creation sendiri sangat simple. Jadi kita cuma bikin kayak beberapa sinteks sederhana gitu ya, karena semua udah integrated di BigQuery. Kita tinggal bikin aja perintah create or replace model. Terus kita sebutin destination table source kita, source of datanya. Terus optionnya ini nyebutin modelnya, model type-nya apa. Terus number clusternya nih. Nah, number cluster ini yang kita harus isi. Mau berapa nih? Mau berapa jumlah cluster yang mau kita grupin? Bisa 3, 2, 3, 4, 5, 6. Itu terserah teman-teman. Dan nanti mesinnya akan memproses, melakukan pembelajaran terhadap datanya. Dia akan nge-train datanya, kemudian dia akan nge-set kira-kira sebenarnya gimana sih cara nge-fit in sesuai jumlah K yang kita inginkan. Terus k-means init method, kita pilih k-means plus plus. Kemudian standardized feature-nya kita on-kan, makanya kita pakai true. Terus kemudian select variabel 1, 2, 3 ini, intinya variabel apa aja yang teman-teman mau gunakan untuk sebagai dasar pengklasteran. Nanti akan saya kasih tahu contohnya. Kalau yang contoh ini, saya gabungin hampir semua variabel transaksi ya. Jadi kapan dia terakhir transaksi, jumlah saldo dia, terus kemudian berapa kali dia order transport, order food, pokoknya saya masukin semua. Nah, setelah itu nanti akan keluar, nah masuk ke tahap 3 untuk evaluasi. Ini saya langsung kopas aja, jadi penjelasan dari BigQuery ML sendiri. Jadi intinya dia bilang gini, pokoknya kita tuh untuk ngevaluasi sebuah model itu bisa pakai 2 pendekatan ya. Pertama itu elbow method. Elbow method itu intinya kita ngitung loss-nya, standar deviasinya per cluster. Terus kemudian di-combine sama ada namanya indeks namanya Davis Baldwin. Ini cara ngitungnya jujur aja saya nggak ngerti bacanya secara statistik gimana, tapi intinya itu adalah sebuah matriks untuk mengukur efektivitas dari k-means itu sendiri. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya menggunakan pendekatan ketiga, yaitu trial and error dan menggunakan common sense. Dalam artian saya akan coba biasanya 2, 3, 4, 5, 3 sih, mulai 3 biasanya, 3, 4, 5, 6, 7 cluster. Terus kemudian nanti dilihat dari datanya, apakah datanya itu bisa memberikan story yang cukup untuk menjelaskan customer cluster itu sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman biar nggak bingung gimana aplikasinya, saya akan condokin aja sebenarnya eksekusinya seperti apa sih sebenarnya prakteknya gitu ya. Jadi untuk BigQuery, untuk yang pertama ketika saya mau nyari raw data, ini contoh proses menarikan datanya. Jadi kita bikin semacam sinteks di SQL, kita tulis mau narik data apa aja. Ini mungkin teman-teman ngerasa, anjir ini apaan nih, kode cacing gitu. Tapi ini sebenarnya simple, ini cuma manggil dari database, ngambil dari awan, konfirmasi informasi yang kita butuhkan. Terus begitu udah jadi, tinggal saya save di table BigQuery. Mohon maaf ini saya nggak bisa sebutin ini ya, karena data konfidensial. Tapi kemudian setelah itu jadi, terus nanti tinggal saya bikin modelnya. Ini tadi modelnya simple. Saya tinggal create or replace model, saya sebutin source-nya, terus saya list down variabelnya, terus nanti di run. Nah, ketika di run nanti akhirnya keluar seperti ini. Jadi dia akhirnya menjelaskan berapa sih ini centroid ID-nya, jumlah clusternya, terus ini count ini jumlah usersnya, atau mungkin jumlah customer ID-nya, atau apapun itu, atau apapun yang mau kita grupin. Terus ini adalah data-datanya. Jadi ibaratnya kita udah bisa dapat gambaran bahwa sebenarnya kalau kita menggunakan let's say K-nya sama dengan 5, itu di cluster 1 ada sekian orang, cluster 2 sekian orang, cluster 3 sekian orang. Nah, dari sini ini akan bisa kita gunakan untuk proses pengambilan keputusan. Jadi misalnya oh, kita udah tahu nih ternyata customer kita tuh paling banyak di cluster 4 misalnya. Kalau di sini cluster 4 kalau di sini. Ternyata kalau cluster 4 itu karakteristiknya dia misalnya, oh, dia itu justru ini nih, dia ini kategorinya long tail nih, orang yang jarang beli. Sebenarnya kita punya customer yang itu sifatnya loyal itu di cluster 1 atau 2 misalnya. Nah, dari situ nanti kita bisa bikin saya semacam
marketing strateginya berdasarkan cluster tadi. Jadi misalnya nih untuk yang cluster 1-2 ini kayaknya mereka GoPay-nya termasuk sering transaksi deh, berarti kayaknya mereka nggak perlu dikasih promosi yang terlalu gede misalnya. Tapi untuk yang cluster 4 misalnya, oh kayaknya ini karena mereka jarang make, berarti mungkin kita bisa ngasih more value untuk promotionnya, atau mungkin treatmentnya bisa kita bedain dengan cluster 1 atau 2 gitu sih. Nah, saya rasa itu ya sementara. Jadi ini hanya perkenalan. Teman-teman kalau ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, ya kayaknya pasti kurang jelas karena ini hanya perkenalan. Tapi mangga leave di komen aja kalau ada ya pertanyaan, atau mungkin butuh query-nya, atau mungkin butuh semacam guideline, atau butuh semacam konsultasi teknis, silakan leave di komen. Sip, sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga Tuhan menikahkanmu dengan ilmu.